Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja, ada khalifah tingkat kecamatan, ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini.
Apapun saja Nabi mengajarkan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah? Nih bentuknya. Adam. Sekarang malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bi fadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya-nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar, cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temennya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean nggak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bi fadli Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan.
Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri, kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta, sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak nggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi. Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawinnya saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa pakai atuk aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah, unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir,
Apalagi yang masih tinggal di pinggir kali, sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. Kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka. Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih. Ya, iblis itu the best actor. Aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih. Dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente nggak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan nggak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Oh, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam. Dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam. Tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin
Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah. Pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, ya bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat saja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam. Sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Lo hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono. Ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya nggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta,
Jangan dekati pohon huldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari surga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih menglalap namanya. Makanannya. Tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca pos kota. Kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100. Nyawa hilang. Pasal diputusin pacar. Begon ditenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas. Sayangilah 3 macam manusia. Pertama, azizan zalla. Orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah. Udah gak ada yang ngasih hormat. Tanda tangan gak laku. Azizan zalla. Orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara. Orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya. Sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat 300 tahun beliau sujud. Seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhlukhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini.
oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban. Kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Maidah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan, dibunuh.
Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia nggak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah. Yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan. Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya. Dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita. Membentuk hormon, menghasilkan sperma. Terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak. Sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi. Sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Fulan, ibu saya Fulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu. Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami 4 lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ini jidatnya kayak si A ini. Sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat saya, tapi kuping B ini nggak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa Bu? Bingung lah, udah tulis Bu, bin rame-rame.
Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani takwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking. Cara kita memandang kehidupan ini. Diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja. Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam, oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorilawi itu, sampai kepada manusia mutaakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa? Yang menjadi penghubung. Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutaakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang.
Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutaakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam. Dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini nggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jane Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih. Berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah. Padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar lembing, lempar cakra, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha."
semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi. Memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu. Nyari rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba. Dari tahun 1 ayam. Asal punya ceker, punya patok. Sudah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki. Apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi, masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga, masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak onta masuk ke lubang jarum, masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oceanografi. Membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya nggak mengalir mubazir. Ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik. Bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam. Membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita. Oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama, di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh. Kita ini turunan Nabi, betul ini. Saudara-saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh. Turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya. Dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara,
Nah, untuk berfungsi sebagai khalifah ini sekali lagi bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lah kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh. Menurut ceritanya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil nih Bali 2 tahun berguru di sana, nggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya Hadratus Syekh bilang, Kiai saya kapan diajari? Sudah Hasyim kau pulang saja, insya Allah kau alim. Gitu aja pulang jadi orang alim. Ya di samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan
dalam bentuk laki-laki. Ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara. Dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya, guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus, bahkan berapa ribu bayi laki-laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal zi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia, di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal asad. Pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa. Di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli. Ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa. Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh singa. Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Nah, kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazi'ab. Yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini, tapi serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang singa. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau kepengen makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala. Lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Wa qudatuhum kal kilab.
Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging, itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan embe. Betul kan? Digiring ke kuali embe. Dikasih makan rumput embe. Sampai pun mau dipotong, masih embe juga. Tidak punya pilihan lain si kambing ini. Tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya, oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya, bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan. Ya, peraturan singa. Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang bunting di bawah pengawasan Hansip negara. Dan mulai malam ini, supaya semua kaum bapak jarang-jarang tidur sama istrinya. Namanya peraturan Namrud. Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini, oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak, dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua dengan satu perhitungan tentunya. Lu mati, ya nggak apa-apa, lu hidup ya syukur. Tapi ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba anak dalam kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua, menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua dipelihara oleh Allah. Nah, kalau Allah yang sudah memelihara, orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan mudarat? Untuk melangsungkan kehidupannya, Nabi Ibrahim itu mengisap ibu jarinya. Dan konon menurut riwayat dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak, tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Dalam ilmu tauhid, ini yang dinamakan irhas.
tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhas. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat. Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melakukan itu dinamakanlah irhas. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam goa. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, "Papi," kalau bahasa sekarang, "ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa?" "Ya kami, ibu bapakmu," kata ayahnya. "Oh begitu." "Lalu yang bikin ibu bapak siapa?" "Ya nenekmu. Gara-gara dia saya ada, gara-gara saya kamu ada." "Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa?" "Ya buyutmu." "Lalu yang bikin buyut siapa?" "Ya bapaknya buyut." "Yang bikin bapaknya buyut?" "Ya kakeknya buyut." Kalau gitu nggak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu? "Bapaknya buntu." "Lu jangan usil dah. Temen-temen lu juga nggak pernah nanyain urusan kayak begini." "Saya nggak puas, Pak." Begini sekarang, saya mau tanya. Ini kaum kita nyembah apa? Nyembah berhala. Nah, yang bikin berhala itu siapa? Saya, bapakmu, Hazar. Kaum kita menyembah berhala. Bapak. Kenapa nggak nyembah bapak aja kok tanggung-tanggung? Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi puas. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama, siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya, siapa gerangan pencipta alam semesta ini. Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Dia berkata, "Ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang benderang." Tapi manakala besok pagi bintang tenggelam, dia pun bilang, "La uhibbul afilin." Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ketika malam datang, bulan pun terbit. Nah, ini barangkali yang Tuhan. Ini lebih besar dari yang semalam. Tapi bila bulan pun terbenam, lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam. Lalu bila matahari terbit, nah ini enggak salah lagi. Ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin. Ini pasti Tuhan. Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanannya mencari Tuhan ini bisa saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan nasi. Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja. Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan nasi. Mau didiamkan saja, batil dan sesat. Mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak. Kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa
tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Iya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita, begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan satu gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat mudarat. Pokoknya kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, satu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau sudah mencegah suatu kemunkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemunkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabilisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabiqalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa watak menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Sama juga di zaman kita sekarang ini. Sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid. Ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah. Tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru. Umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab gampang aja. Iya lo borongan, segerbong, lempeng semua sesat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya kan, di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan. Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, nggak diapa-apain, dan kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Memang kebetulan tangannya lagi teracung begini, digantungkan kampak di situ. Nabi Ibrahim keluar. Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah, bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan. Waduh, ini celaka kerjaan siapa ini? Dikumpulkan para intel negara, staf-staf khusus,
Ini ada supersip masuk kemarin. Mengganggu stabilitas peribadatan kita. Ini mesti dicari siapa biang keroknya ini. Cari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja, gimana? Saya dengar selentingan berita. Berita apa? Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita. Kalau begitu cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala intel. Dipanggil. Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap. Kok ditangkap? Tangkap. Sebab menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita. Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak. Soal bukti gampang, belakangan, yang penting tangkap aja dulu. Ini supersip ini. Saudara-saudara, dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud, disidang di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, dibuka oleh Raja Namrud. Sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang. Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim. Orang tua. Tuduhan menghancurkan berhala. Hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa bilang? Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar, kau masuk ke tempat kami ibadah. Ngaku aja dan ngaku. Daripada urusan jadi panjang, mendingan ngaku aja dah. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Kabiruhum kepada berhala, hadha kepada dirinya sendiri. Enggak, kata Nabi Ibrahim. Setahu saya enggak semua berhala hancur. Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa. Ya. Dan ada kampak di tangannya. Kali yang gede tuh iseng. Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Buktinya kampak masih ada di tangannya, kok tanya aja dia. Kata Namrud, Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Masa saya disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi nggak bisa jawab dia? Nggak bisa jawab. Nah kalau nggak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean? Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salap. Dalam kesalapannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, sehingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil.
Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin nggak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal, dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak selepetan begitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan puas. Segenap konco-konco dan antek-anteknya melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah. Ia pun dingin, sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam. Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu. Kata Namrud, mampus lo Ibrahim, rasain. Barangkali istilah kita nih, makan pencarian lo. Pakai bertingkah mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu. Sorak-sorai pun kedengaran. Begitu lagi sorak-sorak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak. Kerusak. Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrud mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha. Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu, ditutupi oleh kesombongan, dia buta terhadap kenyataan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya, Aradibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seru sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci, bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la arjumannaka, akan kami rajam kamu. Iya, kalau raja yang ngancam begini, orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrud. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang pelitnya macam Qarun.
Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam azar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Istilah di kampung kita orang tua yang laceng. Tahu laceng? Udah salah kenceng. Sulit benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah, dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni maliya, pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar, pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Jangankan kita, Nabi Ibrahim tidak sanggup mentauhidkan ayahnya Azar. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kalau sudah kenyataan ini yang kita temui, kembalilah kepada konsep Quran. Allahumma inni qad ballaghtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan. Allahumma inni qad ballaghtu, sudah saya sampaikan ya Allah. Perkara mereka tidak mau ikut, itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah. Kalau kemari landasan dakwah kita, insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan. Kalau tidak, makan hati. Kita pikirin, ya orang gua ajak benar-benar nggak mau. Ya, dipikirin. Saya ajak ngaji, malah dikasih maki. Saya ajak yang baik, malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit jantungan. Sudah orang nggak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsepsi dasar, sampaikan dakwah dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati, Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Perkara mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan ya Allah, terserah hidayahmu. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana. Entah berhadapan dengan penguasa yang punya mental kayak Namrud, bertingkah laku sewenang-wenang, aji mumpung, mentang-mentang kuasa lalu saenake dhewe, menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja. Entah berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti Qarun, makin kaya tapi makin bakhil, atau berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tingkah laku seperti Azar. Diperlukan sikap lapang dada untuk menyampaikan risalah Islam ini. Terhadap reaksi keras dari abahnya ini apa? Kata Nabi Ibrahim. Surah Maryam ayat 47 menjelaskan, Salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya, wa'atazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalau memang begitu apa?
Salamun alaika. Oke Abah, selamat jalan. Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak Bapak, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya. Ini prinsip. Kalau Bapak tidak mau mengikuti seruan saya, padahal saya sayang kepada Bapak, saya cinta kepada Bapak, saya tidak ingin Bapak bersekutu dengan setan, saya tidak ingin Bapak menemani setan di dalam neraka, saya ingin menyelamatkan Bapak. Tapi ini rupanya vonis Bapak. Hendak merajam saya, mengusir saya dari sini. Oke, Bapak. Salamun alaika. Selamat jalan. Sa'astaghfirullah. Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk Bapak. Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua, tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam surah Luqman dijelaskan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati. Tetapi sungguh pun demikian, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik. Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam. Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sungguh pun Bapak sudah mengusir saya, menolak mentah-mentah ajaran tauhid, tetap juga menyembah berhala, tetap juga bersekutu dengan setan. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk Bapak. Wa atazilukum. Saya akan menjauhkan diri dari apa yang Bapak sembah, dari apa yang kaum kita sembah selain daripada Allah. Bapak menyembah berhala, kaum kita ini menyembah berhala. Wa a'tazilukum. Saya akan menyingkir dari semua itu. Selamat jalan Abah. Istilah kita goodbye my dear. Ini jalan yang membedakan saya dengan Abah. Jalan tauhid dan jalan syirik. Di sini kita harus berpisah. Walaupun dengan berat hati kita berpisah. Jadi keluarga dan akidah punya garis yang jelas. Umumnya, ya walaupun baik tapi memang harus ditingkatkan. Umumnya kita ini kan mayoritas merasa sebagai muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam? Bapak saya Islam, nenek saya Islam, saya Islam. Baiklah, itu pun baik. Pada mulanya memang harus begitu. Tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam Islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita. Inilah proyek utama kita sekarang, mengislamkan orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Sejarah kehidupan Rasul umumnya memiliki kemiripan. Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri dan sebagian besar lalu hijrah. Itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah. Lalu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun luar biasa, pantas kalau beliau itu masuk ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah. Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Khalilullah. Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu pelanjut sejarah, penyambung cerita, si buah hati belahan jantung. Sampai pada satu hari Hajar musyawarah. Kalau bahasa kita, Bang, bagaimana Hajar?
Lama juga kita sudah berumah tangga kan Pak? Lalu dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anakku. Ya sabarlah. Pada waktunya tentu akan ada juga. Tapi kapan lagi Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana? Hajar, begini sajalah Bang. Bagaimana kalau abang kawin saja lagi? Ya Allah, punya istri macam begini, menyuruh lakinya kawin lagi. Tapi dasar Nabi Allah Ibrahim, nggak mau saya kan cinta sama Hajar. Iya, soal cinta saya tahu, dan saya tidak meragukan cinta abang kepada saya. Cuma masalahnya saya nggak bisa memberikan keturunan Bang. Bukan nggak bisa, belum. Sudahlah, kawin saja lagi Bang. Nggak mau nggak mau. Istrinya nyuruh kawin, lakinya ogah-ogahan. Sekarang kan enggak, istrinya larang kawin, suaminya malah ngirintil. Sampai ketika didesak kata Ibrahim, ya kalau itu yang Sarah Hajar mau, biarlah, jadilah. Saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk saya itu. Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Nah, cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Allah mau buktikan mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Satu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembelih anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga ketelepasan ngomong. Beliau pernah menyembelih 300 ekor onta dan 1000 ekor kambing. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dilaksanakan penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Tidak cuma manusia, malaikat kagum, dipuji Nabi Ibrahim. Bukan main Ibrahim, kaya berani. Ya, kalau miskin berani nekat kali. Ini kaya berani. Menyembelih 300 unta, 1000 kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak, itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau? Saya mah jangankan kambing sama unta, anak juga kalau saya punya disuruh potong, saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa ketelepasan ngomong begitu? Sebab waktu itu belum punya anak, ngomongnya enak. Sama juga kita, goma kalau punya motor, siapa juga ketemu di jalanan, gue boncengin. Lagi belum punya. Kalau udah punya, lain gayanya. Itu biasa, itu omongan orang belum kaya emang gitu. Saudara-saudara, sehingga omongan yang beliau sudah lupa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini. Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucunya, dalam tidurnya mimpi turun perintah, ya Ibrahim uffi binuzrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar? Iya. Apa nazar? Dulu pernah ngomong apa, ingat enggak? Jangankan cuma kambing, unta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong. Jadi anggap nazar. Bayar nazarmu, potong anakmu. Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah apa cuma ngimpi? Kalau ngimpi kok jelas amat. Kalau perintah Allah kok kelewatan amat. Pakai anak disuruh potong, emang gak ada yang lain apa?
3 malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah. Dan dilaksanakan dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada Siti Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Kemana bang? Pokoknya mau saya bawa. Berangkatlah anak beranak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis sibuk bukan main. Ini cobaan loh. Orang kalau mau ibadah, Pak, iblis paling gatal. Segala macam cara mereka lakukan agar orang jangan ibadah. Ini Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah. Ya Allah, lihatlah. Walaupun saya sudah punya anak, cinta saya kepadamu lebih besar ya Allah. Walaupun perintah ini menyembelih leher anak sendiri, saya potong karena melaksanakan perintahmu. Iblis ribut. Mula-mula dia bisikin Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu. Kecil, lucu-lucunya. Masa anak begitu mau dipotong? Tega kamu Ibrahim. Ini perintah Allah. Gak ada urusan sama ente. Iya. Kata iblis, waduh mantap juga nih. Kalau suaminya gagal, istrinya kali. Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Ini Siti Sarah barangkali, kalau Siti Hajar barangkali, kalau saya perdayai bisa terpedaya. Hajar, ya. Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa kemana? Saya tidak tahu. Mau dipotong oleh suamimu Ibrahim. Mau dipotong. Dipotong. Kok bisa begitu? Iya, katanya ini perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail, saya juga ibunya mau ikut dipotong. Wah, kata iblis nih gilaan lagi dari laki. Saya kira karena perempuan bisa barangkali dilemahkan semangatnya, saya tidak. Ismail nih masih kecil kali ini, gampang dikelecehin. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu. Dipotong. Dipotong. Kok bisa begitu? Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap. Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ibrahim Ismail ngambil batu disambitin iblis. Izhab ya la'in, pergi, laknat terkutuk kamu. Nyambitinnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut Jumrah, melontar. Itu simbol permusuhan abadi antara manusia dengan iblis. Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, iblis itu datang dari 3 penjuru. Dari bapak, dari anak, dari istri. Kadang-kadang bapaknya nggak kena, istrinya dibujukin. Laki lono sok loyar menyumbang masjid. Jangan kasih duit, simpan aja baik-baik. Istri nggak kena, anak. Segala macam cara iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, Abah diperintah Allah menyembelih lehermu. Bagaimana? Kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan Abah. Insya Allah Abah akan menemukan saya termasuk orang sabar. Ini jawaban anak soleh. Coba kalau jawaban anak pintar nggak soleh, bukan begitu. Ismail, saya disuruh motong lehermu. Bagaimana? Kenapa saya Pak? Bapak aja yang tuaan potong. Pinter, tapi nggak soleh ya begitu itu, minteri jadinya. Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku, itu benar. Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian? Sehingga dengan demikian kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban.
Jangan takut berkorban, nggak usah cinta-cintaan. Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, tidak soal dia kepanasan dan kehujanan, mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya. Contoh paling dekat saja, kalau istrinya sedang mengidam, biar tengah malam buta minta mangga dan gak musim mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga. Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat. Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alot. Tapi ini perintah Allah, laksanakan, resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah, perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya, ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail, dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu, dan mudah-mudahan menjadi tamsil, ibarat dan contoh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.